Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hadir di kajian spesial Islam Kafah. Pemirsa At-Tafkir Channel, alhamdulillah hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Gufran dari Forum Dai Islam. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair. Sehat-sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan para pemirsa At-Tafkir Channel, Mas Tri dan semuanya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, istiqomah selalu, sehingga terus bersemangat di dalam mengikuti kajian. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kegiatannya setiap hari apa Ustaz? Alhamdulillah masih khadimul ummah, melayani umat, memberikan pencerahan kepada umat, bagian dari aktivitas dakwah. Dan ini merupakan kewajiban bukan hanya saya, tapi semuanya berkewajiban untuk mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Berbicara tentang umat ya Ustaz ya, kan kondisi dalam negeri saat ini lumayan menyedihkan. Adanya krisis multidimensi, sebagai contoh krisis keadilan, krisis perpolitikan yang semakin carut-marut. Menurut Ustaz gimana? Baik, kondisi negeri ini sebetulnya merupakan negeri yang kalau dibilang terkenal dengan slogan negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harja. Sebuah negeri yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa diberikan sumber daya alam yang luar biasa. Juga SDM juga tidak kalah besarnya juga di negeri kita ini. Tapi sayang seribu sayang, karena negeri ini tidak terkelola dengan baik itu SDM maupun SDA-nya, ya, maka yang terjadi kita terus saja mengalami krisis multidimensi yang tidak menentu kapan berakhirnya ini. Kalau kita lihat faktanya, mulai dari perpolitikan kita semakin menunjukkan para politikus kita itu punya mental oportunistik, yaitu hanya membela kepentingan kelompoknya. Bahkan sangat menyedihkan sekali, money politik itu sudah biasa lumrah dalam sistem era sekarang ini. Apalagi sistem demokrasi masih tetap diberlakukan di negeri ini. Ini merupakan musibah besar bagi perpolitikan kita. Di pendidikan kita juga seperti itu. Akses pendidikan yang mahal itu sangat sulit didapatkan, ya. Sangat sulit didapatkan. Terus kemudian masalah sosial dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang lainnya yang terus mendera negeri ini, yang tentunya kita tidak berharap ini terus terjadi. Yes, kita sebagai seorang muslim ya nggak boleh putus asa dengan kondisi saat ini. Betul, ya Ustaz ya. betul. Terus bagaimana Ustaz untuk mewujudkan perubahan agar kondisi ini bisa teratasi itu? Solusi dalam Islam gimana? Betul. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai sebuah masyarakat yang notabene negeri ini yang mayoritas Islam, tentunya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang-orang kafirlah yang punya mental putus asa. Bagi orang muslim, apapun kondisinya tetap harus menghadirkan sebuah harapan lebih baik dan lebih baik ke depan. Dan krisis yang terjadi di negeri kita ini, saya pikir mirip-mirip yang terjadi di zaman jahiliyah dulu yang dialami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW dulu menghadapi krisis multidimensi, baik itu ekonomi yang berbasis riba, terus kemudian juga sosial dan lain sebagainya, begitu banyak. Sehingga Rasul pada waktu itu dengan mentalitasnya seorang pendakwah ini harus berubah, tidak bisa dibiarkan seperti itu. Makanya Rasul tidak pernah berputus asa, dan Rasul menginspirasi kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi, lihat contoh karakter pemikiran di dalam Islam itu gimana Ustaz? Ya, baik. Sebelum kita menjelaskan berbagai karakter yang ada dalam pemikiran Islam itu, kita harus memahami dulu ketika ada persoalan-persoalan problematika umat seperti itu, krisis multidimensi seperti itu, maka perlu kita punya pemahaman bahwa ini harus dirubah. Cuma merubahnya dari mana? Banyak asumsi-asumsi yang terjadi di masyarakat, ya, di kalangan umat ini
Kita mulai misalkan kekuatan ekonomi umat Islam harus kuat dulu, tapi ternyata yang terjadi faktanya enggak juga. Banyak juga pengusaha-pengusaha muslim, tapi kontribusinya terhadap syiar-syiar keislaman itu melemah mereka. Misalnya, iya, betul seperti kasusnya Palestina, malahan disuruh audit, ya, suruh audit bahkan mestinya kita harus banyak berlomba-lomba memberikan sumbangan dan sebagainya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini malah disuruh audit. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Jadi dari mana perubahan dimulai? Maka kalau kita lihat sirah an-nabawiyah, Rasulullah sangat jelas dengan konsep wahyu pertama itu. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kalau kita jelaskan tafsirnya sangat begitu panjang. Tentunya forum ini tidak cukup untuk menjelaskan itu. Cuma secara singkat kita memaparkan ada dua hal yang penting untuk merubah itu, yaitu merubah pemikiran. Jadi merubah pemikiran dengan cara banyak membaca. Membaca ini maksudnya pemikiran. Jadi yang harus dirubah itu pemikiran dulu. Pemikiran seperti apa yang harus dirubah dulu? Pemikiran fondasi akidah. Kita harus paham betul bahwa siapa yang menciptakan bumi ini, siapakah yang menciptakan Indonesia ini, siapakah yang menciptakan kita, aturan siapa yang berhak diberlakukan di negeri ini. Harusnya seperti itu. Terus apa fungsi hidup ini? Sudah harus dijawab ini. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup ini, kemudian setelah hidup ini ada pertanggungan jawab seperti apa. 3 hal ini harus dijawab. Dan jawabannya adalah ada dalam Islam, akidah Islam. Jadi perubahan pemikiran yang berbasis akidah ini dulu yang harus digagas. Jadi seorang pengusaha, seorang politik, dia harus berubah dulu pemikiran akidahnya. Jadi harus berbasis kepentingan akidah Islam. Jadi seperti itu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Akan menjadi politikus-politikus yang oportunistik, akan menjadi ekonom-ekonom yang lebih suka kepada ekonomi kapitalisme, akan menggunakan politik dengan sistemnya orang lain, bukan sistemnya di dalam Islam sendiri, tapi sistem demokrasi yang notabene itu bukan berasal dari Islam. Naudzubillah subhanahu. Yang terakhir pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana kita mengukur karakter-karakter pemikiran itu berasal dari Islam. Karena kalau kita lihat banyak yang mengatasnamakan Islam, tapi justru itu bukan dari luar Islam. Misalkan sekularisme, liberalisme, terus pluralisme. Ini ajaran-ajaran virus-virus yang lebih berbahaya dari COVID-19 sebetulnya. Dan ini bukan merupakan ajaran Islam yang harus diberantas. Dan apa saja karakternya pemikiran-pemikiran itu dari Islam? Yang pertama, secara singkat adalah bahwa pemikiran Islam itu punya sifat komprehensif. Jadi mengatur seluruh aspek kehidupan. Maka salah besar ketika mengatakan bahwa Islam itu hanya ngurusin masalah ubudiyah, ritual semata, mengurusi urusan sholat semata. Salah besar. Islam itu juga mengatur urusan ekonomi, urusan politik, sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diurusin seluruhnya. Nah, ini harus tertancap betul. Jadi harus tertancap betul pada diri seorang muslim, pada diri masyarakat ini. Kalau tidak, maka apa yang terjadi? Ya, sekularisme yang terjadi. Jadi ketika dia di masjid bertakwa, jadi ketakwaan yang memandang tempat, ketakwaan yang memandang bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu. Misalkan di Ramadan semangat, di luar Ramadan sudah ambiar semua. Ini tidak boleh. Ini bukan karakter dari Islam. Yang kedua, secara singkat saya menyampaikan bahwa karakter dari Islam itu maknanya luas. Apa maknanya luas? Jadi di dalam Islam, misalkan di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an. Jadi dia menundukkan ya bagi kalian, ya Allah maksudnya, apa saja yang ada di atas langit, apa saja yang ada di bumi. Jadi umat Islam itu harus maju sampai ke ruang angkasa pun. Kalau dakwah itu bisa dilakukan di sana, harus dilakukan. Jadi jangan sedikit-sedikit, wah ini mohon maaf, ini tidak perlu dilakukan Rasulullah. Tidak. Konsep dalam Islam itu secara umum itu luas. Misalkan terkait dengan apakah boleh umat Islam itu punya nuklir? Ya boleh.
kalau itu dalam rangka syiar-syiar keislaman, kalau itu dalam rangka menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait dengan sarana prasarana saja. Yang ketiga, praktis. Jadi ciri karakter dari amalan Islam itu praktis. Jadi bukan hanya teori. Coba kita lihat apa di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata-kata amanu dan amilus sholihat itu bergandengan. Jadi jangan hanya klaim beriman, tapi harus dibuktikan. Iman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pasti semua syariat-syariat yang ada itu sudah bisa akan diterapkan, sudah bisa diterapkan. Jadi hal diberlakukan kepada manusia pasti bisa diterapkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pasti bisa diterapkan. Yang keempat, yang terakhir adalah bahwa ajaran Islam, karakter pemikiran Islam, seluruh konsep-konsep yang ada dalam Islam itu diberlakukan tanpa pandang bulu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, hai seluruh manusia. Jadi yang merasa manusia, Mas Tri merasa manusia tidak? Iya, Merasa manusia. Para pemirsa insya Allah itu terdiri dari manusia juga gitu loh. Dan mereka terkena dengan seruan ini. Jadi mereka dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Jadi bukan hanya diberlakukan kepada orang Arab saja, tapi diberlakukan kepada orang Indonesia seluruhnya, karena alam ini adalah milik Allah. Maka yang diberlakukan adalah syariatnya Allah, bukan syariat yang lain. Jadi seperti itu gambaran simpelnya seperti itu. Gitu. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Semoga perbincangan kali ini bisa menambahkan ilmu kita saja. Amin, amin. Dan lain waktu semoga bisa bertemu kembali di acara kajian spesial ini. Terima kasih atas waktunya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.